Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini saya selaku calon guru penggerak mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Di sini saya mau memberikan suatu bentuk beberapa pertanyaan terkait tugas yang akan saya sampaikan. Nah, di sini mohon bantuannya karena ini merupakan tugas yang nanti akan saya lakukan juga di LS. Terima kasih Bapak. Yang pertama, selama ini jika Bapak ada suatu masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah, kira-kira itu merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral? Karena kita tahu karena dilema etika itu kan satu posisinya benar, satunya juga benar. Tapi kadang-kala yang untuk bujukan moral itu sendiri, satunya benar, satunya salah. Pripun Bapak kalau mengidentifikasi kasus tersebut? Ini memang seperti ini, kalau kasus yang seperti ini begini, memang seorang kepala sekolah atau seorang leader memang harus betul-betul memahami persoalan, memahami masalah yang dihadapi, dan harus pintar-pintar membijaki dalam membuat pernyataan atau solusi. Jadi di sini kalau dikatakan misalnya menjadi beban moral kan betul, ya, karena itu kan memang bagaimana itu harus pintar-pintar membijaki yang satu, ya, supaya kalau misalnya tidak mendapat ajakan dari kepala sekolah, mendapatkan kebijakan dari kepala sekolah untuk diberikan penjelasan supaya bisa mengerti bagaimana cara seorang leader. Jadi memang bisa juga menjadi pertemuan, ya, tetapi karena memang harus disampaikan, harus pintar-pintar kok ini seorang leader itu. Bagaimana tekniknya, ya, seorang leader pasti satu hal yang tidak sama. Yang jelas tetap misalnya terjadi seperti itu, kita harus pandai-pandai membijaki dan pandai-pandai merangkul supaya semua pihak bisa menerima. Yang berikutnya, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang satu-satunya benar, terus yang satunya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kan kita juga kadang berpikirnya harus menyesuaikan kondisi, nggih Pak, nggih. Pripun Bapak seperti itu? Kalau menghadapi seperti ini, saya ulangi lagi, seperti saya, begini, membijakinya adalah beri pengertian kepada misalnya yang kita bicara kepada, ya, apa yang kita mengajari dan yang benar juga tidak merasa punya pandangan yang jelas, mari sama-sama saling bisa menerima, dan yang belum benar itu supaya bagaimana cara menyikapi apa yang dia yang misalnya bagaimana caranya kita duduk bersama bareng-bareng sambil berguru supaya tidak tegang. Ini salah satu teknik. Bisa maksudnya ngerti nggak? Untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kadang-kadang kalau misalnya menghadapi seperti itu, kita kadang-kadang kan saling mungkin ketika harusnya bisa diajak, ya, memberikan masukan-masukan. Kita kalau kayak etikanya harus begini, begitu. Kita dalam mengambil sikap jamin yang baik, sesuatu itu harus dipertimbangkan.
hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana dilema etika kan satunya posisi benar dan satunya juga posisi benar, Bapak. Kita mengadakan musyawarah bersama, dan musyawarah bersama itu kita membahas apa yang perlu saya sampaikan supaya kita setiap apa yang bisa sampaikan bisa mengenal bukan salah tapi masih benar ini supaya dapat bersama mengambil solusi bersama melalui usulan yang nanti pengambilan keputusan tetap di kepala tetapi masih untuk bisa mempertimbangkan apa yang tadi disampaikan harus melihat dari kondisinya itu harus disesuaikan ya Pak ya. Bapak mensyaratkan seseorang yang harus dibilang tidak sama. Yes, kita harus menempatkan di peran. Ini sama ini kok kenapa dulu? Ketika istilahnya itu pariken. Jadi di situ kita menyampaikan kebijakan komunikasi kita bisa ditemukan tadi kita memproposal hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Tantangannya setiap manusia itu punya karakter sendiri. Ada yang langsung bisa berubah, tapi yang lain kalau misalnya tidak langsung bisa berubah dan menuju kebaikan, ya harus kita sadari pelan-pelan, tapi pasti insya Allah kita percayakan kepada Tuhan supaya nanti gimana caranya tetap merangkul keputusan kita untuk mengingatkan. Terus yang keenam, apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Apakah langsung menyelesaikan di tempat pada waktu ada masalah atau nanti menunggu jadwal tertentu yang sudah dilaksanakan? Oh nanti saja seperti itu. Sudah tidak melarang untuk mengajukan masalah. Menambah masalah di depan lagi. Itu adalah salah satu trik saya. Jadi kalau kita menunda satu masalah itu ada lagi datang lagi nggak akan mampu. Sehingga semakin banyak. Jadi selama ini insya Allah, alhamdulillah masalah yang itu tidak pernah sampai membuat ketegangan. Yang penting kita bisa menyampaikan secara moral yang positif, menyampaikan dengan sikap yang bagus, kemudian sopan, pokoknya tidak mengandung unsur yang kira-kira menekankan. Bentuk prosedur apa yang nanti Bapak akan jalankan kepada yang bersangkutan terutamanya di sini? Ya pertama-tama biasanya 1 kali 2 kali tidak bisa diberikan hal seperti ini. Ya nanti kita memberikan dengan harapan dengan misalnya tidak dijalankan lagi kita beri ya hukuman yang sifatnya tetap tidak hukum yang misalnya melebihi kebaikannya ya Pak ya, seperti itu. Kalau saya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dalam ini dilema etika tersebut Pak?
kalau harus seperti ini Bu, ini begini, saya kadang-kadang mengambil keputusan tidak serta merta langsung sendirian. Jadi melalui pertimbangan itu ada masukan-masukan. Atau saya sendiri juga menyampaikan kalau ada sesuatu berbicara dengan tenaga yang lain di luar yang bersangkutan. Nah, kenapa kita harus tahu mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Kita harus tahu latar belakangnya. Kalau sudah tahu latar belakangnya, insya Allah kita akan bisa mengambil solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di dalam dilema etika tersebut, Pak? Alhamdulillah, pelajaran yang saya ambil adalah bahwa memang karena karakteristik seseorang tidak sama, macam-macam. Dari sinilah saya banyak mengambil hikmah dari kebanyakan lain-lain masalah tadi. Saya semakin bervariasi dalam menangani suatu masalah untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak serta dari kita sendiri ya Pak. Iya, Kita membutuhkan suatu masukan dari orang lain yang sekiranya bisa membangun demi kita. Penting sifatnya jangan, misalnya kalau dari orang lain jangan kita ambil yang dari isunya dari orang lain itu adalah mendorong untuk negatif ya jangan. Jadi kita ambil positifnya. Waktu kita bisa share seperti ini. Asal terhatinya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.